Halo semuanya, selamat datang di channel NIC Media. Saya diundang hari ini buat ngobrol sama pemilik dari channel ini yang ternyata dia ke tempat syuting ini bawa mobil ini. Jadi saya terpaksa harus melakukan opening video ini karena ini adalah mobil yang legendaris. Ini adalah Honda Civic generasi ketiga, kita bilangnya sebagai Civic Wonder, dan ini versi yang 3 pintu dan kita bilangnya Civic Wonder setrikaan. Waduh, luar biasa. Ini dia. Emang lain kalau udah di-review sama Fitra ya kan. Belum di-review, baru diperkenalkan mobilnya, belum di-review. Belum di-review, baru diperkenalkan aja mobil ini langsung harganya meloncat. Jangan gitu sebelum harganya meloncat, jadi lo mau jual berapa? Kita kalau sama Fitra nih kira-kira semasa lah, ya kan? Enggak, jangan mudah-mudah. Jangan menuakan gue dong, Dan Om. memudahkan gue. Di masa mobil ini dulu sangat berjaya. Iya. Jadi ini menjadi cowok-cowok tuh jadi karjenik. Wah, karjenik banget. Karjenik banget. Mau nggak mandi juga ke rumah cewek begitu pakai ini. Ganteng Wah, aja langsung. Ganteng luar biasa. Orang langsung sweet gitu ya. Karena mobil ini dulu punya daya tarik. Memang ini kalau lu cerita tadi apa nih? Generasi Ini generasi ketiga, dan generasi ini ketiga. generasi salah satu yang bentuknya tuh paling revolusioner, paling cantik, terutama bagian belakangnya nih yang bener-bener tek, patah gitu. Makanya orang bilang nih kayak setrikaan. Kalau Betul. setrikaan zaman dulu, Iya, betul. belakangnya gitu. Yoi. Ini namanya Civic Wonder Serikaan, dan memang gue beli hanya untuk memuaskan rasa impian dulu. Karena waktu itu gue nggak punya mobil ini. Susah loh dapetin barang yang masih bagus gini. Karena ini tahun 88 ya. 88. Tahun 88 itu kan artinya umurnya udah 31 tahun. Bukan, 33 tahun. Hampir 34 tahun umurnya. Dan ini lihat nih list-listnya masih Rapi. mulus atau sudah terestorasi, bumpernya baru, lampunya juga masih bagus. NK di masanya juga. Wah, ini AC. ini Tapi gua yang seneng banget karena akhirnya punya waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita sama Fitra Eri. Lebih lanjut kita ngobrol di studio Nick Coffee. Kita masuk lagi di obrolan kita di Nick Coffee. Luar biasa, hari ini gue seneng banget karena ketemu orang yang selalu gue lihat selama ini. Dia banyak review, setiap kali gue berencana mau lihat mobil, baru rencana mau lihat mobil, lihat, dengerin Fitra ngomong apa gitu kan. Hari ini hadir. Fitra, halo, thank you sekali lagi. Thank you. Aduh. Gue dulu selalu ngeliatin Om Niko pas gue masih kecil banget. Udah bawain quiz ya. Ini kan sengaja, gap harus segera dibuat. Harus ada gap. Fitra Eri, thank you udah datang. Om Niko, Tadi thank sudah you. nge-review mobil di depan, dan itu adalah sebuah pertanda bahwa kita berada di masa yang mirip. Udahlah, akuin aja lah. Enggak. tapi minimal lo orang yang punya ketertarikan ke dunia otomotif sejak lo kecil, karena itu nggak sembarang orang tuh yang suka itu mobil, dan ketika dia udah gede, ketika dia udah mampu mewujudkan, dia akan nyari lagi mobil itu. Exactly. Top. Jadi gua sebenarnya klasikan ini nggak ikut-ikutan zaman sekarang. Tapi memang karena emang gua sama body yang lama gitu tuh Iya. punya hubungan tersendiri gitu. Dulu gua pertama kali itu memulai punya mobil Eagle, Mercy Eagle. Tahun awal 2000 tuh. Waduh. Belum tua-tua banget padahal tuh ya. Dijual lagi sekarang. Iya. Ada sih bodinya. Aduh. Gitu. Fitra ini adalah seorang reviewer atau YouTuber atau sekarang reviewer mobil atau otomotif ya kan. Dan dia ini adalah orang yang lama sekali berkecimpung di dunia otomotif. Tapi sebelumnya gue pengen tanya, lu SMA dulu di mana Jakarta? SMA di 68 Jakarta. Anak-anak pinter bos. Oh iya. Dan memang anak 68. Enggak, Aduh, lu gak ngomong lu. Lu bisa baru tahu. Soalnya dulu gua harus masuk negeri, pokoknya dibilangin sama orang tua harus bisa masuk negeri, kalau enggak kita nggak punya uang buat membiayain. Padahal sekarang setelah gua tahu, ternyata mereka punya sebenarnya uang buat biaya swasta. Cuman mereka pengen gua belajar. Jadi Gue juga gitu, anak gua mau sekolah, keluar pergi cari beasiswa. Kalau enggak, Iya, ayah betul, nggak sekolahin betul. gitu ya, biar semangat. Dan kemudian masuk UI, teknik mesin, lulus dengan nilai predikat sangat baik. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Masih banyak yang IP-nya lebih tinggi dari saya. Nah, kemudian lu gimana mobil balapan lu?
Jadi sebenarnya gue tuh tertarik otomotif udah dari kecil. Iya, Walaupun dari kecil. bokap nyokap itu dokter, tapi Oh, bokap dokter. itu punya ketertarikan ke dunia otomotif. Iya. Kalau dia ada rezeki, dia pasti mobil lamanya dijual, dia ganti baru. Terus abis itu, oh ya, gue mulai ngelihat mobil dengan cara yang berbeda. Oh, mobil bukan cuma buat berjalan ya, ternyata dia ada unsur teknologinya, di Iya. situ ada unsur seninya. Udah pokoknya gue kalau gede pengen berkarir di bidang otomotif. Pokoknya pengen deket sama mobil. Udah dari kecil tuh ya? Dari kecil, makanya pas SMA sebisa mungkin gue belajar supaya masuk ke jurusan fisika, ke penjurusan fisika di SMA, supaya bisa masuk teknik mesin. Oh, Nah, jadi lu udah... kenapa teknik mesin? Karena itu yang paling deket sama dunia otomotif, mobil. Betul. Terus tadinya rencananya abis kuliah teknik mesin di UI, rencananya pengen ke Jerman buat Wow. S2 otomotif. Betul. Ternyata Krismon pas gue lulus. Ya jadi ketahuan deh lulus. Krismon. Jadi Anak sekarang nggak ada mudahnya merajut tahun-tahun. iya. Terus Udah. gagal gara-gara Kismon. Iya. Oh ya udah. Akhirnya bingung tuh kan mau kemana? Udah rencana mau S2. Udah deh. Mewujudkan mimpi yang dari dulu nggak pernah kesampaian tuh pengen ikut balapan. Karena zaman dulu kecil juga sering diajak Oke. bapak ke Ancol. Oke, Nonton nonton. itu tuh, nonton Civic kayak Nonton Civic, punyanya oke. Om Niko Iya. balapan. Udah akhirnya cari dapat kelas yang paling murah dengan mobil juga mobilnya Timor waktu itu. Jadi Oke. mobilnya murah, biayanya murah. Udah akhirnya ikut balapan. Nggak nyampe setahun ikut balapan pakai biaya sendiri, uang tabungan habis. Ternyata balapan mahal. Yoi, asli. Mesti kerja. Akhirnya kerja, aduh apa ya di bidang otomotif. Gue nggak mau kerja di pabrik, karena di pabrik gue bosen. Gue nggak mau kerja di sales, karena gue kalau bisnis apapun pasti rugi. Akhirnya tiba-tiba gue lagi baca majalah atau tabloid tentang otomotif, ada lowongan jadi reporter. Reporter tuh apa ya? Terus reporter tuh wartawan jurnalistik, mereka ngeliput, terus mereka ngetik gitu. Gue pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran mengarang gue paling males kan. Tapi karena ini berhubungan sama otomotif, oke deh coba ternyata dari pertama kali kerja sebagai jurnalis, akhirnya sampai sekarang gue juga masih jurnalis karena gue sangat mencintai bidang itu. Dan di jurnalistik kita ketemu orang baru, kita ketemu teknologi baru. Betul. Dan nggak pernah ngebosenin. Jadi ini adalah pekerjaan yang paling nikmat di dunia ini ya. Kerja tapi adalah passion dia juga. Iya, Gila. tapi orang kan cuma lihat nikmatnya. Wah, nyoba-nyoba mobil baru gitu kan. Tapi kan orang nggak lihat capeknya pas bikin skripnya ini mesti gimana. Terus tengah malam kita mesti nyoba mobil buat ngukur kehematannya. Terus belum kalau misalnya lagi syuting tiba-tiba alatnya ada masalah, mesti ngulang lagi gitu kan. Jadi zaman itu belajar balapnya dari siapa? Nah, belajar balap tuh paling ideal sebenarnya dari orang tua. Cuman kan orang tua bukan pembalap. Kemudian paling ideal sebenarnya belajar dari teman. Cuman gue nggak punya teman pembalap. Untungnya nggak berapa lama gue balap, gue kerja di media otomotif itu. Ada perpustakaan di situ. Dan di perpustakaannya tuh ada satu buku, gue masih inget banget judulnya The Principles of Race Car Driving. Oke. Prinsip balap mobil yang nulis Ayrton Senna, pembalap legendaris. Legendaris. Udah dari situ gue belajar dari buku. Hanya dari situ aja? Hanya dari tapi situ. pertama kali gue pengen ikut balap gitu. Ikut aja udah asal-asalan seada-adanya aja, udah nggak ada teknik, nggak ada apa, pokoknya ikut balap aja udah. Mesin, nah gue kebetulan bareng sama temen yang memang dia bengkel modifikasi mesin. Oh, oke. Jadi mesinnya disiapin. Jadi waktu itu Fitra ini ikut balapan tuh ikut aja gitu, nyebur aja gitu. Nyebur bawa aja mobil, udah. nyari ini, ikut daftar sendiri, Nyebur. biaya sendiri. Nggak takut kalah. Tapi gue takut celaka juga, jadi makanya mobil tetap Pakai roll bar. helmnya juga yang Aman. bagus. Safety lah ya. Tapi gue nggak takut kalah. Pokoknya udah nyebur dulu. Nah dari situ gue tahu, oh iya ya, gue masih kalah ya. Gue pikir gue udah paling jagonya, ternyata masih ada yang lebih jago Iya. lagi. Oh ada tekniknya gini. Tapi gara-gara berani nyebur, jadi kita bisa belajar. Lu spesifikasikan ada drag race, ada sprint, ada one make race yang lu tuh udah dewanya lah, ada off road dan lain-lain. Lu kenapa kok bisa lu fokus di one make race? Hampir semuanya gue pernah ikut ya. Drag race pernah, slalom pernah, sprint rally pernah, balap touring juga pernah. Balap touring tuh yang lo bilang one make race itu, dia balap di sirkuit. Tapi akhirnya kenapa gue suka sama yang di balap di sirkuit? Karena adrenalinnya.
kecepatan kita lebih tinggi. Kita bisa sampai di atas 200 km per jam. Yoi. Terus kita balap itu bukan dihitung waktunya, tapi pokoknya 20 mobil, 30 mobil start bareng, yang duluan finish itu yang menang. Wah, seru. Itu Jadi ada ketahanan fight-nya. kan? Itu berapa, kalau one make race tuh, lu boleh cerita nggak gimana ininya? Jadi kalau normalnya itu sekitar 12 lap. 12 12 lap lap. tuh hampir 50 km Oke. lah. Kira-kira, nah selama 50 km itu kita fight. Tapi kadang-kadang ada balap yang sifatnya endurance, ketahanan. Itu kadang-kadang bisa sampai 100 lap, bisa sampai 6 jam, dan gue yang paling panjang itu ikut yang di Sepang itu 1000 kilo. 1000 balapnya. kilo, itu 1000. berapa putaran tuh? 181 putaran 180. kalau di berapa jam? sirkuit. Berapa jam? Tit? 8,5 jam kira-kira. Gokil. Non-stop? Atau stop. Stop Skip hanya stop isi untuk bensin. isi bensin, ganti pembalap, habis itu isi Oh, bensin. ganti pembalap? Iya, kalau enggak. Ya kali ya kan. Gue juga ya 8,5 jam namanya juga tes endurance ya kan. Tapi- oh, endurance mobil bukan endurance pembalap. Tapi 2 pembalap, jadi kita udah capek nih, kita capek, terus diganti pembalap lain. Keringet belum kering, tiba-tiba yang ini udah selesai Sampai lagi, lagi. kita harus naik lagi. Oh, jadi lu tuh nggak dibagi 2 tapi dibagi per ini ya, per Iya, jadi etape gitu kayaknya. jadi per etape. Jadi kita ada boleh 2 pembalap, boleh 3 pembalap, tapi tim gue di Malaysia itu pakai opsi 2 pembalap. Jadi kita istirahat, pembalap 1 masuk, yang ini istirahat belum selesai, pembalap ini selesai, udah langsung masuk lagi. Gitu terus sampai 8,5 Fitra jam. Eri ini kalau di Sepang Malaysia, TOP top, Nggak lah, pembalap top. nggak, Lu kan- cerita dong kenapa gini, lu bisa gini, ke gini. Malaysia tuh? Jadi sebenarnya ke Malaysia, cita-cita pengen balap di luar tuh udah lama. Ini Oke. belum pernah gue ceritain ke siapa-siapa nih. Nah, cuman balap di luar negeri, aduh, ke siapa ya? Maksudnya nggak mungkin gue bawa koper ke luar negeri terus gue mau Iya, balapan nggak kayak di mobil sini pakai gitu ya? mobil siapa gitu. Sampai akhirnya ada temen gue, pengusaha dia, Iya. dia cuma suka balap, dia bukan pembalap profesional tapi dia suka balap. Fit, mau balap di Sepang nggak? Mau banget. Kita sewa mobil aja yuk di sana. Oke, sewanya berapa? Sewanya segini. Waduh, mahal ya. Karena gue di Indonesia sudah udah terbiasa disponsorin. Yoi. Berarti gue mesti bayar nih. Ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa deh. Bayar sewa ke sana. Yang penting gue harus sebaik mungkin. Jadi gue belajar di simulator, gue pelajarin sirkuit Sepang. Sekali itu doang gue turun bayar. Abis itu nextnya timnya yang nelpon. Mau balap buat kita nggak nextnya? Nggak usah ada biaya lagi. Oh ya udah. Langsung Jack. Lu tahu gak kenapa? Karena memang Fitra ini mewakili wajah pembalap Indonesia yang nekat. Bukan cuman- beraninya bukan cuman tuh to gue. the limit gitu ya. Rata-rata pembalap Indonesia tuh top. Pembalap Indonesia itu di Asia Tenggara tuh nggak kalah deh sama negara lain. Betul. Iya. Jadi begitu mereka ngelihat gayanya Fitra terus, wah ini sih top. Sampai sekarang lo masih sering kontak nggak dengan teman-teman di Malaysia? Masih. Masih? Sebenarnya masih balapan terus sampai sekarang, cuman gara-gara pandemi jadi dari 2020 kita stop dulu karena di oke. Sepangnya juga nggak ada balapan. Yo, benar-benar. Jadi sekian puluh tahun dari 90, lu 99 mulai ya? 99, jadi 20 23 tahun tahun. sampai tahun 2019. 2020 berhenti balap karena ada Covid. 2021 udah mulai lagi. Minggu depan kita ada balap di Sentul. Oh iya, mulai ada lagi balap di Sentul. Jadi nonton dong, ya kan seru soalnya kalau nonton. Jangan kayak nonton nanti gue tanya juga mengenai Formula E. Itu gimana nonton enaknya? Kenapa? Formula E? Ya di negara Mesin. yang menyelenggarakan Formula E. Itu kan mobil listrik, nggak ada bunyinya kan? Ya itu memang nggak ada bunyinya itu. Kalau mobil itu kan enaknya dong. Iya. Tapi gitu ya masa depan balap emang kita suka nggak suka pastinya akan ke listrik juga. Iya gitu sih. kan. Cuman emang nggak ada suaranya itu. Kayak apa tuh barusan yang lewat. Nah, abis itu nggak lama, akhirnya lu mulai seperti lu yang tadi kan, jadi jurnalis. Itu Jurnalis, mulai ya. dari Tahun 2000 awal lah. 2000 awal Iya. lah ya. Terus lu tuh masuk di Gua pertama kali masuk, gua bener-bener nggak tahu bakal ditempatin di mana. Tapi kalau kita anak baru di satu kantor kan di otomotif lo ya? iya, di tablet otomotif. Tablet waktu itu. otomotif waktu itu. Terus habis itu disuruh ngebangun media baru, anak baru disuruh sama timnya ngebangun media baru yang tentang balap. Oke, kita bangun itu 3 tahun. Tiba-tiba ada perubahan kebijakan perusahaan. Kita jangan nulis tentang balap lagi deh. Ini ada pasar yang lebih menggiurkan, bikin media tentang review mobil. Oh. Wah, asik nih. Oh, itu berarti pertama Itu kali lu pertama kali, ikut tahun menelurkan itu? 2003 majalah Autobild. Autobild, oke. 2003 gue sebagai salah satu testernya di situ, dan wah gue bilang
teman-teman gue yang lain teknik mesin pada bikin mobil di pabrik. Gue yang menilai mobil mereka bagus apa enggak. Asik tuh. Ada kebanggaan juga, Bos. Nggak, Ada kebanggaan. sebenarnya yang paling seneng tuh ini. Aduh, dulu tuh gue berpikir kalau mau nyobain mobil yang keren, yang bagus, yang baru tuh gue harus beli. Tiba-tiba di pekerjaan ini gue nggak perlu beli. Gue tinggal bilang mana yang mau gue coba, nanti mobilnya dianterin sama APM-nya, ATPM-nya. Wah, gue bilang oke, gue suka pekerjaan ini. Dan gue suka karena pekerjaan ini bermanfaat buat orang. Oke. Jadi orang kalau mau beli mobil itu, mereka bisa ngeliat review gue dulu. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kira-kira sesuai nggak sama kebutuhannya. Makanya dari situ, oh ya, oke, gue nggak bisa cuma seneng-seneng, tapi gue harus serius di sini. Gue harus memberikan informasi yang Sebenar-benarnya. Dan itulah yang kebawa sampai sekarang, cuman beda platform aja. Kalau dulu kita Lewat di majalah, tulisan, ya. Sekarang di YouTube. Jadi semua mobil harus melewati lisannya Fitra. Kalau dulu tulisannya Fitra kan melalui lisannya Fitra. Kalau udah lisannya oke, ya mobil itu biar jalan mulus di jalanan-jalanan di Indonesia. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau review itu berarti jadi gitu. Kalau sekarang lihat Fitra nge-review sekarang, itu modalnya udah 18 tahun yang lalu memulai nge-review, ya kan? Jadi kalau sekarang ada YouTuber belajar untuk nge-review, ya Tapi bukan berarti kecil hati ya, yang kalau yang mau coba nge-review. Coba aja dari sekarang, lama-lama pengalaman itu akan terbentuk. Tapi jangan yang, gue mau start YouTube hari ini jadi reviewer mobil, gue pengen bulan depan udah yang terkenal gitu ya, atau yang itu. Semua ada prosesnya. Waktu mulai review itu, lu pasti banyak dibantu lah majalah otomotif ya. Jadi mobil-mobil yang review datang dengan dengan sendirinya. Dengan sendirinya waktu itu, apalagi kita di grup media yang besar. Jadi kadang-kadang mobilnya belum launching aja kita udah ada di parkiran kantor mobilnya. Minta untuk direview. Silakan di-review supaya nanti kalau misalnya reviewnya itu keluar barengan sama launching mobilnya, jadi orang awareness-nya tuh besar. Keinget nggak? Kalau gua tuh ya, makanya kalau gua ngelihat desain mobil yang lama itu punya gaya yang evergreen menurut gua, ya kan? Contoh seperti yang gua bilang tadi, Mercy 1W126 tadi kan, itu evergreen lah sampai sekarang. Sama juga tadi Civic. Lu inget nggak yang mobil-mobil yang lu review pertama yang sampai sekarang tuh masih berkesan di hati lu? Hampir semua mobil yang gua review itu memang punya kesan tersendiri gitu ya. Tapi memang ada beberapa mobil tuh yang di awal gua nge-review itu gua kagum. Dan sekarang gue berpikir, kenapa ya gue kagum sama mobil itu? Sekarang mobil itu biasa banget. Toyota Vios. Oh, Vios. 2003 pertama kali keluar. Wih, gila. Instrumennya digital gitu kan. Instrumennya digital. Panel instrumennya di tengah. Wah, hebat. Yang sedan di bawah Corolla tapi canggih banget. Mesinnya irit. Nah itu, Vios tuh salah satu mobil-mobil di awal yang gue review. Kalau mobil-mobil yang unik-unik kan banyak sekarang kan, mobil-mobil yang nggak biasa gitu ya. Contoh zaman itu lu katanya sempat membalap juga pakai Fiat Uno. Fiat Uno Turbo. Oh, asik tuh. Ya, wah, ini udah risetnya udah mendalam ya. Sampai lu keluar kelontang ke lapangan juga sebenarnya ada ceritanya. Waduh, cacat-cacat zaman dulu udah. Tapi itu yang membuat kita tuh ketawa, inget ya zaman dulu ya kan. Kalau zaman itu sih, aduh kok kebalik gitu ya. Iya, dulu pakai Fiat Uno Turbo. Jadi teman kebetulan punya Fiat Uno Turbo, dan Fiat Uno Turbo tuh tidak sampai 50 unit di Indonesia. Itu mobil nggak begitu laku karena orang, aduh Fiat nanti jual laginya gimana gitu kan. Tapi karena gue ngerti mobil, gue tahu ini speknya gila nih, 1400 cc turbo body sekecil itu. Pas temen gue itu mau jual, udah langsung gue beli, gue pakai buat drag race. Dan ternyata menyumbang banyak piala itu mobil. Dan sebenarnya agak nyesel tuh gue jual dulu. Karena memang barangnya spare partnya pasti susah. Enggak juga. Gue jual buat ngebiayain balap pakai Timor. Kalau gue banyak duit nggak gue jual sampai sekarang. Jadi kalau kalian pengen tahu Fiat Uno, Google aja. Kalau sekarang kira-kira ya sedikit mirip sama Ignis lah ya. Iya. Fiat Uno Turbo 2 pintu. Kayak gitu. Jadi itu legendaris juga kalau sekarang dipakai. Seru juga tuh ya. Seru juga kalau misalnya ada yang masih kondisinya bagus. Ketika lu masuk di majalah, pasti lu juga selain review, lu pengen nge-review balapan-balapan dong? Nge-review balapan kan gue udah di sebelumnya di media yang tentang motorsport, tentang balap. Nah, terus gue pindah ke majalah yang tentang review mobil nih, hampir tidak ada sportnya, bener-bener cuman mobil baru. Tapi gue justru seneng karena... Oh, di Autobill itu nggak ada sport? Nggak ada sportnya ya? Justru gue seneng karena
gue sudah berkecimpung di dunia motorsport. Gue butuh sesuatu yang beda di pekerjaan gue gitu. Jangan sampai gue udah hobinya balap, kerjaan gue juga berkaitan sama balap. Hanya gitu itu doang gitu Iya, ya. karena gue juga punya passion di otomotif yang lain. Makanya gue seneng gue di bidang untuk nge-review mobil dan hobi gue balapan kayak lebih komplit gitu. Iya, iya. Lu balapan mana aja yang pernah lu datengin di dunia ini? Gue lihat nih kalau ada di- ada. Kalau di video. dunia, di luar Indonesia itu baru Malaysia. Nah, ini sebenarnya gue bukan pembalapnya ya. Oh iya, kita tahu lu bukan pembalap. Karena Kalau enggak lu udah pakai itu dan segala macam. karena ini F1, kalau gue pembalapnya pasti gue udah dikenal seluruh dunia ya. Nah, ini tahun 2017 ketika gue diundang sama salah satu sponsor dari tim McLaren untuk datang ke pit mereka di F1 Singapura. Oke. Nah, kebetulan jadi tamu VIP-nya di situ, jadi boleh akses sampai ke pit seperti ini. Ini mekanik lagi ngerjain mobil. Oh, oke, oke, Tiba-tiba oke. ada- Jadi ini lu diundang secara personal ya atau Secara personal. atau dari Bukan dari kantor, secara bukan personal. kantor ya, secara personal. Iya. Seorang Fitra Eri Iya, diundang sama Salah McLaren satu- ya. Nah, jadi untuk bikin Untuk apa? vlog juga. Oh, gitu dia kan. minta lu bikin vlog. Iya. Oke. Ya maksudnya kan biayanya sangat tidak murah mengundang ke sini itu. Kalau kita bayar tiket biasa VIP di F1 itu bisa sampai 200 juta satu orang. Oke. Oke. Nah, terus mereka, "Mas, kan suka F1 gitu. Mau nggak kita undang ke situ?" Wah, mau banget dong. Nanti, tapi mungkin kita ada vlognya gitu. Nggak usah diminta juga, gue pasti bikin vlog. Gitu. Itu nggak usah diminta gitu. Karena itu pengalaman berkesan. Itu pergerakan lu dari nge-review dari majalah, lu nggak pernah kapan meninggalkan Autobild? 2014. Ketika lu memulai membangun dan website lo? kira-kira abis 2014, gue baru membangun website gue itu 2015. Oke. Nah, 2015 Kenapa sih? Bosan atau apa lo? Atau memang Autobild nggak terbit lagi waktu itu? gue ada long short story. Intinya gue diminta resign dari kantor gue yang lama. Oke. Resign, dan gue juga nggak tahu. Ya udah deh, namanya kita kerja sama kantor orang kan, Iya, ya iya. udahlah. Kalau memang kita sudah tidak dibutuhkan, ya udah. Saya resign. Terus abis itu nggak tahu tuh mau ngapain. Akhirnya gue abis resign itu jadi trainer buat sales otomotif. Trainer buat sales otomotif, Iya. melatih mereka untuk lebih cara kenal mobil. menghadapi konsumen, Oke. cara berbicara ke konsumen, cara berpakaian, Oke. dan cara menjelaskan produk ke konsumen. Iya, iya. Udah di situ waktu itu cuma jadi tenaga lepas sampai akhirnya perusahaan yang meng-hire gue itu mau ngambil gue jadi karyawan. Oke. Waktu itu gue dalam posisi nggak punya pekerjaan. Yes. Tiba-tiba karyawan di satu perusahaan dan gajinya gue dikasih 4 kali lipat dari sebelumnya. Oke. Tapi waktu itu gue tanya, aduh saya merasa terhormat nih, tapi ketika saya jadi trainer, saya masih bisa nge-review mobil nggak? Wah, nggak bisa, Oh, karena kan udah klien attach sama kita kan mobil ya? ada brand mobil, jadi kalau nge-review brand kompetitor gimana? Aduh, maaf deh, saya nggak bisa terima. Aduh, tapi ini gajinya bagus. Oh, iya sih gajinya bagus, cuman saya masih suka nge-review mobil gitu. Udah akhirnya saya tinggalin. Dalam hati, aduh nekat juga ya, nggak punya kerjaan tapi nolak uang di depan mata. Iya. Tapi alhamdulillah waktu itu tiba-tiba ada teman juga sama-sama dari kantor lama, karena waktu itu lagi perampingan juga Iya. kantor lama. Tiba-tiba, kenapa kita nggak bikin media lagi yuk? Kita kan udah punya pengalaman. Oke, tapi jangan cetak ya. Kita digital ya semua ya. Kalau digital kita nggak perlu resource atau modal yang terlalu gede. Udah dibangunlah auto driver yang itu digital dari 2015 sampai sekarang. Jadi gara-gara berhenti di Autobild, Iya. kemudian pernah menjadi pelatih atau konsultan sales. Wah, lu nggak tahu kan, berarti pernah jadi konsultan sales ya kan. Tapi disitulah akhirnya karena desakan-desakan juga kreativitas keluar. Betul. Masuk ke digital. Baru mau patungan, tiba-tiba, tunggu dulu guys. Ini ada yang nelpon sponsor, dia denger kita mau bikin channel gara-gara sesi foto ini.